Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillahi alhamdulillah. Salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda yang soleh dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar online di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang taharah. Insya Allah sekarang kita akan membahas tentang pengertian dan macam-macam najis. Namun anda yang soleh dan solehah, alangkah lebih baiknya sebelum kita melanjutkan kepada materi ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, yang mudah-mudahan dengan kita membaca doa, pembelajaran online ini senantiasa ada dalam kelancaran, dan apa yang kita pelajari mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal lagi baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anda yang soleh dan solihah, kita langsung saja masuk kepada materi tentang pengertian dan macam-macam hadis. Setelah kemarin kita membahas tentang pengertian dan macam-macam hadis, sekarang kita akan menuju kepada materi pengertian dan macam-macam najis. Apa itu najis dan ada berapa macam-macam najis? Nah, di sini bisa Anda pelajari bahwa najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, minuman keras, anjing dan babi. Ini adalah pengertian daripada najis. Dan otomatis yang namanya najis ini itu menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, pertama ada hadas, yang kedua ada najis. Hadas kemarin kita sudah pelajari. Yang kedua ada najis. Hadas dan najis ini itu masuk kepada bab taharah, karena hadas dan najis ini tetap harus dibersihkan. Ada yang dibersihkannya tadi kalau hadas dengan cara wudu, tayamum dan juga mandi wajib. Kalau untuk najis ini bisa dibersihkan sesuai dengan bentuk najisnya. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa najis itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Jadi najis itu ada 3 macam. Pertama ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang tergolong ringan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum memakan ataupun minum kecuali ASI. Itu salah satu contoh daripada najis mukhaffafah. Jadi paling ringan ini, dan cara membersihkannya cukup dengan dipercikan air suci pada tempat yang terkena najis. Kalau ada anda yang punya adik dan adik tersebut ternyata usianya kurang daripada 2 tahun dan belum memakan apa-apa selain daripada air susu ibu, maka kencingnya itu termasuk adalah najis mukhaffafah ataupun najis ringan. Berbeda dengan bayi yang usianya baru 1 tahun tapi sudah memakan selain daripada ASI. Ada yang dikasih bubur, ada yang dikasih makanan selain ASI. Meskipun usianya baru 1 tahun, tapi dikarenakan makanannya sudah bukan dengan ASI lagi, ataupun ada campuran selain daripada ASI, maka otomatis air kencingnya itu, najisnya itu
sudah tidak termasuk najis mukhaffafah lagi, tapi itu sudah termasuk najis mutawassithah. Karena najis mukhaffafah ini hanya satu contohnya, yaitu air kencing bayi laki-laki yang usianya belum sampai 2 tahun dan belum memakan apa-apa selain daripada air susu ibu. Itu sangat ringan sekali cara mensucikannya, itu dengan cara cukup dipercikan saja air kepada najis, cukup dipercikan air kepada tempat yang sudah terkena najis tersebut. Jadi hanya memercikan air saja. Yang kedua, pembagian daripada najis ini adalah najis mutawassithah. Ustaz informasikan sebelum kita lanjutkan bahwa untuk materi ini itu ada di buku mata pelajaran PAI yang Ananda beli dari sekolah. Jadi bisa Ananda simak juga ataupun bisa baca juga bukunya supaya pengetahuannya lebih jauh lagi. Oke, lanjut. Untuk yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini merupakan najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis tergolong dalam jenis-jenis mutawassithah seperti darah. Ada darah baik itu darah hewan maupun darah kita manusia, itu tergolong ke dalam najis mutawassithah. Ada seseorang yang bajunya terkena darah, baik itu darah kita maupun darah hewan, maka ketika seseorang ingin melaksanakan sholat, itu darahnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena kalau tidak dibersihkan terlebih dahulu, maka sholatnya tidak akan sah, karena dia terhalang oleh bajunya yang tidak suci ataupun oleh bajunya yang terkena najis. Nanah itu adalah sesuatu yang keluar daripada kulit kita ataupun borok, ya, itu bisa keluar nanah. Itu nanah najis, ya. Najisnya termasuk najis mutawassithah. Kotoran manusia atau binatang itu termasuk najis mutawassithah. Muntah-muntah, ketika ada seseorang muntah terus ternyata muntahnya kena kepada baju, maka bajunya tersebut itu menjadi najis karena sudah terkena najis mutawassithah, yaitu muntah. Atau bangkai. Bangkai di sini adalah bangkai yang darahnya mengalir. Berbeda dengan darah yang tidak mengalir. Contoh ada makhluk Allah, hewan yang darahnya tidak mengalir. Seperti apa? Seperti hewan-hewan yang kecil, ya. Hewan-hewan yang kecil itu tidak mengalir, tidak ada darahnya. Dan minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan ternyata itu mengandung najis dan termasuk kepada najis mutawassithah. Di sini harus Anda ketahui ciri-ciri daripada najis mutawassithah ataupun bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam najis mutawassithah, supaya nanti Anda semuanya ketika sudah mengetahui, oh ternyata ini masuknya kepada najis mutawassithah, berarti cara penyuciannya itu akan berbeda dengan najis mukhaffafah. Nah, cara penyucian najis mutawassithah bisa Anda lihat di bagian selanjutnya. Najis mutawassithah dibagi menjadi 2 macam. Pertama ada najis ainiyah, kedua ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang dapat diketahui ataupun dideteksi dengan indera. Najis ini dapat diketahui warna, bentuknya, baunya atau rasanya. Contoh ketika seseorang sedang lagi di rumah, sedang jalan di rumah, pas lihat karpet ataupun pas lihat lantai ternyata ada air kencing, ataupun di sana ternyata ada kotoran hewan. Nah, adanya kotoran hewan yang dapat dilihat oleh kasat mata, maka kotoran tersebut, najis tersebut itu disebut dengan najis ainiyah karena najisnya kelihatan. Air kencingnya kelihatan, kotoran hewannya kelihatan, itu disebut dengan najis ainiyah. Ada najis yang bisa dilihat, tampak langsung najisnya, ada najis yang tidak tampak atau tidak terlihat tapi ternyata tempat itu najis. Yang terlihat itu termasuk ke dalam najis ainiyah, yang tidak terlihat itu masuk ke dalam najis hukmiyah. Nah, cara mensucikan najis ainiyah, dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna ataupun bentuknya, baunya dan juga rasanya. Ada air kencing anak, contoh ini sudah termasuk najisnya najis mutawassithah. Maka cara mencucikannya adalah cuci dengan air yang mengalir. Tempatnya itu harus dicuci dengan air yang mengalir sehingga hilang rasanya, hilang ambeknya, dan juga
hilang rasanya, hilang baunya, dan juga hilang warnanya. Ketika ketiga sifatnya sudah hilang, baik itu warna, baik itu bau, dan juga rasanya, maka itu sudah bersih kembali ataupun sudah hilang najisnya. Itu cara mensucikan najis ainiyah. Yang kedua, ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan. Ada najisnya tapi tidak kelihatan bentuknya. Di sini bisa Anda perhatikan pengertiannya, najis yang tidak dapat diketahui atau dideteksi dengan indera. Najis ini tidak dapat diketahui warna, tidak diketahui baunya maupun rasanya. Namun kita yakin najis tersebut ada. Cara mensucikannya, dicuci dengan air suci yang mengalir tanpa harus hilang warna, bau, dan rasanya karena tidak nyata. Contoh, ada seorang anak kecil yang usianya 7 tahun ternyata kencing di rumah sehingga mengenai lantai. Tapi dikarenakan sudah lama, air kencingnya itu sudah tidak kelihatan di lantai. Nah, ini termasuk kepada najis hukmiyah karena najisnya sudah tidak kelihatan. Tapi kita yakin bahwa lantai tersebut itu najis karena tadi terkena air kencing anak yang usia 7 tahun tadi. Nah, cara mensucikannya dikarenakan ini masuk kepada kategori najis hukmiyah, maka cara mensucikannya itu dengan cara mengalirkan air, ya, tapi tanpa harus hilang rasa baunya dan juga bentuknya karena memang sudah tidak nyata lagi najisnya. Ya, tapi tetap harus kita bersihkan. Itu masuk kepada najis hukmiyah karena tidak kelihatan, tidak bisa terdeteksi najisnya. Oke, kita lanjut kepada pembagian daripada najis yang najis mughalladah. Atau sebelum kita najis ke mughalladah, ini bisa ke najis mutawassithah dulu. Contoh, di baju kita terkena najis, baik itu terkena najisnya maupun mau terkena muntah ataupun terkena darah, ya. Itu cara mensucikannya cukup dengan cara dicuci, ya, sampai hilang rasanya, sampai hilang baunya, dan juga sampai hilang warnanya. Itu cukup cara membersihkan najis mutawassithah seperti itu. Lanjut kepada najis mughalladah. Najis mughalladah merupakan najis yang tergolong berat. Tadi ada najis ringan disebut dengan najis mukhaffafah. Ada najis sedang, ya, itu disebut dengan najis mutawassithah. Ada najis yang tergolong berat, itu disebut najis mughalladah. Berarti najisnya ini tergolong berat, dan cara penyuciannya pun ini akan berbeda dengan najis-najis yang lainnya. Najis mughalladah adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencingnya, kotorannya, dagingnya, tulangnya, darah maupun bangkai anjing dan babi. Nah, ini yang termasuk najis mughalladah ini berhubungan dengan anjing dan babi, baik itu darahnya, baik itu air kencingnya, baik itu dagingnya, baik itu tulangnya, semuanya itu termasuk ke dalam najis mughalladah. Ada seseorang yang sedang lewat, terus dijilat celananya oleh anjing ataupun dijilat celananya oleh babi, maka celana orang tersebut itu sudah termasuk najisnya najis mughalladah. Ya, ketika seseorang mau sholat, maka itu tidak akan sah karena celana tersebut itu sudah dijilat oleh anjing yang termasuk kategorinya adalah kategori najis mughalladah yang sangat berat. Nah, itu harus disucikan terlebih dahulu. Bagaimana cara mensucikan najis mughalladah? Nah, di sini bisa Anda lihat cara mensucikan najis mughalladah itu pertama dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali, dan salah satu dari 7 itu harus dicampur dengan debu yang suci. Jadi cara menyucikan najis mughalladah ini otomatis sangat berbeda sekali dengan najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Karena ini tergolong berat, maka cara penyuciannya adalah contoh yang celana tadi itu, celana yang terkena jilatan anjing itu, pertama celana ini harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu daripada yang 7 itu adalah dicampur dengan debu. Contoh, kita basuh celana itu 3 kali. Setelah 3 kali
kita langsung masukkan ke dalam tanah, kita cucinya dengan tanah, ya. Kita lumuri dengan tanah. Setelah itu kita cuci kembali dengan air sebanyak 3 kali lagi, jadi 7 kali. 7 kali basuhan itu salah satunya adalah dengan tanah, dicampur dengan tanah. Salah satunya dicampur dengan tanah. Karena yang bisa membersihkan najis mughaladah itu adalah air dan juga tanah. Bagaimana kalau sekiranya diganti dengan sabun? Tanahnya itu air dengan sabun. Meskipun sabunnya kita gunakan sebanyak mungkin, tetap itu tidak akan membersihkan najis mughaladah. Karena najis mughaladah itu hanya bisa disucikan dengan campuran air dan juga tanah. Itu cara mensucikan najis mughaladah, baik itu di pakaian kita maupun di barang-barang yang ada pada kehidupan kita. Ada yang dijilat baskomnya ataupun gelasnya, ada yang dijilat anjing, ada yang dijilat babi, maka cara membersihkannya itu sama, dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya adalah dengan tanah. Nah, itulah anak yang solih dan solihah untuk materi hari ini, yaitu tentang pengertian najis dan juga macam-macam najis. Mudah-mudahan bisa Anda pahami, apa yang kita pelajari pada hari ini. Bisa simpulkan bahwa najis itu ada 3. Ada yang tergolong najis ringan, disebut dengan najis mukhaffafah. Cara membersihkannya cukup dengan memercikan air kepada najis, ya, pada tempat najis tersebut. Yang kedua ada najis mutawassithah, yang mana ini tergolong kepada najis ringan, najis sedang. Dan di dalam najis mutawassithah ini ada disebut dengan najis ainiyah, yaitu najis yang terlihat, ada najis hukmiyah ataupun najis tidak terlihat. Yang ketiga ada najis mughaladah. Ini adalah najis yang tergolong kepada najis berat, yaitu najisnya anjing dan babi, yang cara penyuciannya itu dengan cara dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Anda yang solih dan solihah, untuk pertemuan hari ini bisa cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri saja pembelajaran ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.